Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Hasan dengan nomor NIM 2001 TL kelas TL1B. Di sini saya akan menjelaskan teknologi kimia industri instalasi listrik. Definisi sistem proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Manfaat sistem proteksi: 1. Menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. 2. Cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin. 3. Dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. 4. Mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Bebas tegangan sentuh yang masih aman bagi manusia. Arus listrik yang melalui tubuh manusia dapat menimbulkan reaksi yang bermacam-macam tergantung dari besar dan lamanya arus tersebut mengalir. Proteksi terhadap bahaya listrik. Proteksi untuk keselamatan selengkapnya meliputi: yang pertama, proteksi terhadap kejut listrik. Kedua, proteksi terhadap efek thermal. 3. Proteksi terhadap arus lebih. 4. Proteksi terhadap tegangan lebih, khususnya akibat tir. Proteksi terhadap kejut listrik. 1. Proteksi dari bahaya sentuh langsung. Yang disebut sentuh langsung adalah sentuh langsung pada bagian aktif, perlengkapan, atau instalasi listrik. Bahaya sentuh langsung dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara: A. Proteksi dengan isolasi bagian aktif. B. Proteksi dengan penghalang atau selungkup. C. Proteksi dengan penempatan di luar jangkauan. D. Proteksi tambahan dengan gawai pengaman arus sisa. 2. Proteksi terhadap sentuh tidak langsung. Sentuh tak langsung adalah sentuh pada BKT, perlengkapan, atau instalasi yang menjadi bertegangan akibat kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi harus dicegah terutama dengan cara berikut. 1. Perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. 2. Bagian aktif harus diisolasi dengan bahan isolasi. 3. Instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Gambar sentuhan pada bagian konduktif terbuka atau BKT. Bisa dilihat, ini gambar bagian konduktif terbuka atau BKT. Cara proteksi. Proteksi terhadap sentuh tak langsung dalam kondisi gangguan meliputi: 1. Proteksi dengan pemutusan suplai otomatis menggunakan sikring pemutus sirkuit mini atau MCB. 2. Proteksi dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ganda. 3. Proteksi dengan alas bahan isolasi. 4. Proteksi dengan ikatan penyamat tegangan tegangan lokal bas bumi. 5. Proteksi dengan pemisahan listrik. Pengaman dengan alas isolasi. Ini adalah gambar pengaman dengan alas isolasi. Bisa dilihat teman-teman. Elektroda bumi. Elektroda bumi ialah pengantar yang ditanam dalam bumi
dan membuat kontak langsung dengan bumi. Penghantar bumi yang tidak berisolasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagian bagian dari elektroda bumi. Sebagian bahan elektroda digunakan tembaga atau baja yang digalvanis atau dilapisi tembaga sepanjang konduksi setempat, tidak mengharuskan memakai bahan lain, misalnya pada perusahaan kimia. Ini adalah teman-teman gambar dari elektroda yang ditancapkan ke bumi itu, atau grounding ya, nama lainnya grounding. Bisa dilihat teman-teman. Oke, kita lanjut. Permukaan elektroda bumi harus berhubungan baik dengan tanah sekitarnya. Batu dan kerikil yang langsung mengenai elektroda bumi memperbesar resistansi pembumian. Elektroda batang dimasukkan tegak lurus ke dalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resistansi pembumian yang diperlukan. Resistansi pembumian sebagian besar tergantung pada panjangnya dan sedikitnya bergantung pada ukuran penampangnya. Ukuran minimum elektroda bumi dibuat dari baja digalvanis secara proses pemanasan dengan ukuran pipa baja 25 mm, baja profil ya ukurannya segini ya teman-teman, terus baja lain yang staraf. Penghantar bumi berdasarkan kekuatan mekanis, luas penampang minimum penghantar bumi harus sebagai berikut. 1. Untuk penghantar yang terlindung kokoh secara mekanis 1,5 mm persegi tembaga atau 2,5 mm persegi aluminium. 2. Untuk penghantar yang tidak terlindung kokoh secara mekanis 4 mm persegi tembaga atau pita baja yang tebalnya 2,5 atau 2,5 mm dan luas penampangnya 50 mm persegi. Proteksi terhadap efek termal manusia, perlengkapan pasangan tetap dan bahan pasang tetap yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek panas yang berbahaya yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal, terutama efek berikut. Pertama, pembakaran atau penurunan mutu degradasi. 2. Resiko luar bakar. 3. Pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Proteksi dari kebakaran. Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Instruksi pemasangan dari pabrikan. Perlengkapan magun pasangan tetap yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi panas harus berada pada jarak yang cukup dari setiap benda atau bagian bangunan pasangan tetap, sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya. Proteksi terhadap panas lebih. Semua piranti yang menghasilkan air panas atau uap panas harus diproteksi ketika didesain atau pada pemasangan terhadap panas lebih dalam semua kondisi pelayanan. Kecuali jika piranti secara keseluruhan memenuhi standar yang sesuai, maka pengamanan harus dilaksanakan dengan sarana pegawai tanpa reset sendiri yang sesuai, yang berfungsi tidak tergantung dari termostat. Jika piranti tidak mempunyai keluaran yang bebas, maka harus dilengkapi dengan gawai yang membatasi tekanan air.
Proteksi beban lebih dan hubung pendek. Gawe harus disiapkan untuk memutus setiap arus beban lebih yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan kenaikan suhu yang merusak isolasi, sambungan, terminasi, atau sekeliling penghantar. Gawai proteksi harus disediakan untuk memutuskan setiap arus hubung pendek yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan bahaya karena efek termal dan mekanik yang pada penghantar dan hubungan. Pemanas. Arus listrik akan mengalir jika suatu sumber tegangan dihubungkan pada sirkuit tertutup sendiri penghantar dan bebas berupa pemanfaatan listrik atau lampu. Arus listrik yang mengalir dalam resistansi dari suatu pemanfaatan listrik dan penghantar akan menimbulkan panas. Jika terjadi gangguan, misalnya terjadi hubung pendek pada sebagian elemen pemanfaatan listrik atau jaringan, resistansi akan berkurang, maka arus listrik akan membesar dan menimbulkan panas yang berlebihan pada konduktor yang dapat merusak instalasi listrik. Untuk perencanaan instalasi rumah terhadap arus lebih atau arus hubung pendek umumnya digunakan pengaman lebur atau MCB. Isolasi. Penghantar listrik dipisahkan dari sekelilingnya oleh bahan isolasi. Fungsi utama isolasi ialah agar tidak terjadi hubung pendek antar fase maupun antar fase dengan bumi dan tidak tersentuh oleh manusia. Kerusakan isolasi ataupun menurunnya tahanan isolasi dapat terjadi karena memburuknya sifat isolasi, pengaruh waktu atau panas yang terus-menerus dideritanya, tertekan kelembaban dan ditempeli debu. Sangat penting pengamanan terhadap beban lebih dan arus hubung pendek yang dapat menimbulkan pemanasan lebih pada kabel yang dilaluinya, yang berakibat merusak isolasi kabel tersebut. Pengaman lebur. Gawai proteksi ini umumnya digunakan untuk 1. Mengamankan hantaran, peranti, pemanfaatan dan motor listrik terhadap beban lebih. Mengamankan terhadap hubung pendek antar fase atau antar fase dengan netral atau bumi dan terhadap hubung pendek. C. Pengaman terhadap hubung pendek dengan badan mesin. Persyaratan pengaman hubung pendek. A. MCB dan pengaman lebur harus mempunyai daya pemutus sekurang-kurangnya sama dengan daya hubung di tempat pemasangan itu. Jika kurang, harus diadakan pengamanan lagi dengan pengamanan lebur atau pemutus sirkuit yang mempunyai daya pemutus yang cukup. B. Pengamanan lebur tipe D dengan arus nominal sampai dengan 25 ampere tidak boleh dipasang di belakang pengamanan lebur dengan arus nominal yang lebih dari 200 ampere tanpa pengaman pengantar, kecuali jika ada jaminan lain yang mencegah terjadi kecelakaan yang berat pada hubung pendek. C. Pengamanan lebur jenis terbuka tegangan rendah tidak digunakan lagi kecuali ditempatkan pada ruangan khusus. Pengamanan lebur yang sudah putus tidak boleh digunakan lagi, kecuali yang memang dirancang untuk dapat diperbaiki secara baik. Gambar pengamanan lebur atau sikring. Ini adalah gambar pengamanan lebur atau sikring ya teman-teman, bisa dilihat dengan jelas di layar sini. Untuk instalasi rumah hanya digunakan pengamanan lebur jenis patron ulir. Komponen pengamanan lebur jenis patron ulir ialah pertama 1. Rumah sikring, 2. Kop sikring, 3. pasring atau pengaman patron, 4. Patron lebur.
Gambar pengamanan lebur. Ini adalah gambar pengamanan lebur ya teman-teman. Di sini ada bagian rumah sekring, pengepas patron lebur, tudung sikring, tutup kaca. Ini adalah gambar pengamanan lebur ya teman-teman. Bisa dilihat dengan jelas. Rumah sikring. Jenis ini diperlengkapi dengan terminal netral 0. Pada pengamanan lebur berulir, kawat atau penghantar suplai harus dihubungkan dengan kontak alas rumah patron. Kalau penghantar suplai ini juga harus dihubungkan dengan rumah sikring lain. Harus digunakan rumah sikring dengan 2 terminal pada kotak alasnya, sebab satu terminal hanya boleh digunakan 1 kawat saja. B. Kop sikring. Tudung sikring memiliki sebuah bumbung berulir dan sebuah jendela kaca kecil yang dapat dilepas untuk keperluan pengukuran. Setelah selesai kaca harus dipasang kembali. Karena kaca ini dimaksudkan untuk menutupi tutup kaca dan terjadinya hubung pendek, dapat ditimbul lidah api yang menjilat keluar. C. Pasrik atau pengepas patron. Pasring memiliki lubang pas dengan diameter yang berbeda-beda, tergantung arus nominalnya. Setiap pengepas patron diberi warna untuk menandai arus nominalnya, juga patron lebur diberi warna yang sama. Jadi patron lebur dan pasing dapat dengan arus nominal yang sama memiliki warna kode yang sama. Sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.